Selamat pagi anak-anak. Bukan. Iya, sayang. Pagi kakak-kakak. Selamat pagi. Selamat pagi juga anak-anak. Bu Teri. Pagi. Kangen ya. Minggu udah kangen ya sayang. Anak-anak, Ibu sangat bersyukur bisa kembali berjumpa dengan anak-anak sekalipun masih dalam Zoom ya sayang, tapi karena kasih Tuhan yang luar biasa ya. Anak-anak, hari ini kita mendapatkan kemurahan Tuhan ya, sehingga kita bisa beribadah. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk dalam ibadah, sudah kalian persiapkan semuanya? Alkitabnya sudah? Sudah, coba dibuka aja, dijawab dulu Ibu. Sudah Alkitabnya? Sudah. Gitu. Hebat ya. Nah, juga untuk kelas besar mungkin buku catatan. Ya sayang, selamat pagi Nathan. Puji Selamat Tuhan, pagi ya. Buse. Anak-anak. Ya, Buse. Puji Tuhan. Ya, anak-anak. Allah itu begitu besar mengasihi kita. Sungguh luar biasa. Ya. Nah, anak-anak, kita sangat bersyukur untuk kesempatan ini yang Tuhan berikan untuk kita. Mari sayang, kasih Tuhan itu nyata. Pada pagi ini juga Tuhan menyatakan pemeliharaannya untuk anak-anak, untuk kita semua. Ya, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya. Oleh sebab itu mari kita puji-puji Tuhan kita ya. Kita mau katakan dalam pujian kita, yaitu kasih Yesus manis dan indah. Kemudian kita lanjutkan dengan pujian setinggi-tingginya langit ya. Ya, setinggi-tingginya. Nah, anak-anak, mari kita puji Tuhan kita. Silakan Kak X. Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah,
Puji nama Tuhan, ya anak-anak, puji Tuhan. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pujian kita, mari kita satu hati berdoa ya. Tunjukkan sikap hormat kalian kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Bapa berikan bagi kami untuk dapat beribadah. Bapa, kami berdoa untuk teman-teman, saudara kami yang pada hari ini belum dapat bergabung dengan kami. Kalau mereka sakit, Bapa, jamahlah mereka, pulihkanlah mereka. Kalau mungkin mereka malas, bangkitkan semangat-Mu Tuhan untuk menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Pimpinlah kami dalam beribadah. Berikan kami hati yang mengasihi Engkau dengan tulus dan murni. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan sangat bersyukur. Amin. Anak-anak, kasih Tuhan itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan juga lebih luas dari samudra. Artinya kasih Tuhan itu tidak terbatas. Ya, Tuhan Yesus tidak hanya mengasihi orang-orang yang mengasihinya, tapi Tuhan Yesus juga mengasihi orang-orang yang tidak mengasihinya. Orang-orang yang menolaknya. Nah, itu yang perlu anak-anak contoh ya. Kita semua contoh teladan dari Tuhan Yesus. Anak-anak, Tuhan Yesus karena kasih-Nya, Ia rela disalibkan untuk menyelamatkan kita dari dosa. Yesus disalibkan karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Mari anak-anak kita memuji Tuhan, kita naikkan pujian ini dengan rasa syukur, dengan sukacita karena kasih Tuhan begitu besar untuk kita. Mari kita puji Tuhan. Yesus disalibkan cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalibkan cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalibkan cinta saya, dosa dihapuskan. Kamu, Yesus disalibkan cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalibkan cinta kamu, dosa dihapuskan, cinta semua. Yesus disalibkan cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalibkan cinta semua, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Puji nama Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan Yesus itu ada, ya, karena mereka tidak mengenal Tuhan, ya. Nah, anak-anak, sebentar lagi anak-anak akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Bersungguh-sungguhlah dalam mendengarkannya. Pegang perintahnya dan lakukanlah. Senangkanlah hati Tuhan. Nah, anak-anak, untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, mari bersama Ibu kita menyanyikan sebuah lagu pujian. Aku mengasihi Engkau, Yesus.
siang dan malam ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Puji nama Tuhan, anak-anak. Nah, anak-anak, sebelum anak-anak mendengarkan cerita firman Tuhan, anak-anak kita bersama akan mendengarkan pengumuman dan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Risa. Silakan, Kak. Oke, shalom. Selamat pagi anak-anak semua. Shalom. 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 Sebelum kita mau berdoa bersama, ya Kak Risa pengen ucapkan selamat ulang tahun dulu, dan kita juga mengucapkan selamat ulang tahun ya sama kakak kita ya yang kemarin berulang tahun. Ada yang tahu? Kak Mulyadi. Oh iya, sudah pada Mulyadi. tahu ya. Iya, selamat ulang tahun Kak Mulyadi. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, Kak Mulyadi. Iya. Gambarnya lucu sekali. Iya. Oke, selamat ulang tahun Kak. Ya, panjang umur, tetap sehat ya. Untuk kita semua juga tetap sehat ya. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh bertemu dengan teman-teman kami walaupun melalui Zoom. Tuhan tolong setiap kami untuk kami boleh beribadah kepadamu ya Bapa dengan hati yang penuh dengan sukacita dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk setiap kami yang mungkin anak-anak besok akan menghadapi ujian tengah semester mereka. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan berikan mereka untuk belajar dengan baik dan mengerjakan soal-soal yang disediakan dengan baik pula. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk kami semua. Tuhan terus berikan kami kekuatan dan kesehatan untuk kami boleh melalui kehidupan kami ke depan. Terima kasih untuk Tuhan sudah menambahkan usia untuk Kak Mulyadi. Tuhan terus berikan Kak Mulyadi untuk tetap kuat, sehat, dan berkati untuk keluarganya dan pekerjaannya. Tuhan memimpin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita akan bagi kelas ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Ya, nanti kalau ada join ditekan.
Halo, good morning, selamat pagi. Selamat pagi. Senang sekali ketemu kalian lagi. Halo. Halo, Adriel. Sebentar. Kak Yanti mau lihat sudah ada siapa aja ya di sini ya. Ada Tahu? Nathan. Hai Nathan. Hai Ito. Hai Kak Yanti. Halo Vano. Kak Yanti. Ya, Adriel. Kak Yanti, ini cumanya orangnya 16. Oh, oke, tidak apa-apa. Ada Joy. Halo Joy. Evan. Halo. Edric sama Halo, Kakak dia. Apa kabar? Good, terima kasih ya. Ada Michelle, ada Clairin sama Kenzo. Ada siapa lagi nih? Hai Demian. Mana Demian Kenzo? Halo. KWA Kak Yanti. Terima kasih. Hai Reta, mana Reta ini? Kak Yanti nggak kelihatan wajahnya yang cantik. Cantik sekali pakai ungu-ungu ya. Ada siapa lagi ya yang belum disapa? Hai Luis. Good Luis. Siapa lagi yang belum disapa sama Kak Yanti? Coba mic-nya dinyalakan yang belum disapa. Yang belum disapa aja. Sudah semua ya? Oke, sudah siap? Oh, belum disapa. Halo Kak Risa. Kak Yela sama Ibu Teri. Terima kasih sudah setia menemani anak-anak. Juga papa mama di rumah. Terima kasih setia menemani anak-anak untuk beribadah kepada Tuhan. Anak-anak sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Coba dibuka mic-nya yang sudah siap. Siap, gitu ya? Siap? Siap. Oke, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Dengan sikap yang baik, sikap yang hormat, kita berdoa kepada Tuhan. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini anak-anak boleh datang beribadah kepada Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kak Yanti mau tanya nih. Anak-anak masih ingat nggak? Siapa ya yang cerita minggu lalu? Ini ada hubungannya loh. Ada yang tahu? Ada yang ingat? Tung. Siapa ya? Ben, siapa Ben yang cerita minggu lalu, Ben? Siapa Ben? Ingat tak Ben? Oh, Joy. Ingat Joy? Siapa yang cerita Joy? Oh, Joy? Kenapa rambutnya? Siapa yang bisa bantu Kak Yanti? Siapa ya cerita yang cerita minggu lalu itu? Lupa ya? Aku. Oh ya, siapa Adriel? Oh, mungkin lupa yang cerita, tapi ada nggak yang ingat minggu lalu itu cerita tentang apa ya? Ada yang ingat? Aduh, mateng yo, gak ada yang ingat. Kak Yanti ingetin lagi. Matang itu apa ya? Oh, matang itu kalau telur direbus jadi mateng. Aduh, enak kalau telur rebus mateng dimakan. Sehat ya. Duh. Aku juga. Tadi aku juga. Kak Yanti ingetin lagi dulu. Oke, sekarang di mute dulu Kak Yanti yang cerita dulu. Nanti kalau Kak Yanti tanya boleh dibuka. Ya, mute-nya boleh dibuka, boleh di-unmute. Kak Yanti ceritain sebentar
sedikit aja ya. Minggu lalu itu yang cerita Kak Yela. Makasih Kak Yela udah cerita buat anak-anak. Ya, ceritanya itu tentang Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada orang-orang di Galilea. Tuh ya, Galilea itu kan ada danaunya sangat cantik, sangat bagus. Itu banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus untuk belajar firman Tuhan di dekatnya danau. Ya, nah anak-anak, Tuhan Yesus memberitakan Injil di kota Galilea ini adalah misi atau perjalanan yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, hari ini Kak Yanti akan menceritakan atau kita semua mau mengikuti perjalanan Tuhan Yesus yang terakhir. Kalau terakhir itu sudah selesai atau masih berlanjut? Sudah selesai. Yes, betul. Berarti sudah selesai, sudah yang terakhir, sudah enggak lagi ya. Dan ini, cerita ini hari ini itu dicatat di dalam Injil Lukas 18 ayat 31 sampai dengan 34. Nah, anak-anak boleh dicatat ini ya. Nanti anak-anak baca di rumah sama papa, sama mama. Belajar tentang perjalanan Tuhan Yesus yang terakhir. Dan judulnya hari ini, cerita hari ini, itu judul atau temanya Kota Mulia yang Membunuh Tuhannya. Loh, kota mulia tapi kok membunuh Tuhannya ya? Oh, kota apa ya itu kira-kira? Yuk kita ikuti deh ceritanya ya. Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan atau misi yang terakhir ini ke kota Yerusalem. Kota apa? Yerusalem. Iya, kota Yerusalem. Kira-kira kota Yerusalem itu seperti ini ya. Itu bait suci atau gereja yang ada kubah itu apa ya? Yang seperti melengkung di atas itu loh anak-anak. Ada yang warna putih nih ya. Warna kuning. Nah, itu adalah gereja ya. Tapi di atasnya kayak emas-emas. Iya, ada kayak emas-emas itu ya, kubahnya itu dari emas. Anak-anak, kota Yerusalem itu sangat terkenal loh di dunia. Banyak orang yang tahu ya. Kalau artis terkenal itu banyak yang tahu apa enggak? Banyak ya? Banyak yang tahu. Sama kota Yerusalem itu banyak yang tahu karena kota Yerusalem itu sangat terkenal di dunia. Nah, kota Yerusalem ini disebut kota yang mulia, kota yang suci, ya, dan kota yang bersejarah atau kota yang penting bagi orang-orang Kristen yang ada di dunia ini. Nah, zaman dahulu, kota Yerusalem ini tempatnya raja-raja Israel memerintah. Masih ingat salah satu raja Israel siapa? Ada yang ingat? Coba bantu Kak Yanti. Dibuka mic-nya. Ingat nggak raja Israel salah satunya siapa? Ada yang ingat? Nathan mungkin bisa bantu Kak Yanti. Raja Saul. Raja Saul, betul sekali ya. Raja Saul itu pernah memerintah sebagai raja Israel dan penggantinya Raja Daud ya, dan masih banyak lagi raja-raja yang lain. Namun kota Yerusalem yang disebut kota mulia, yang disebut kota yang suci, tapi di situ Tuhan Yesus akan mengalami penderitaan. Aduh Kak Yanti, penderitaan itu apa sih? Ya, di sana Tuhan Yesus akan ditangkap oleh tentara-tentara. Tuhan Yesus itu dihina, disiksa, diolok-olok, diludahi. Loh, anak-anak, Tuhan Yesus itu tahu loh kalau dia itu akan disiksa, akan dihina ya, akan diolok-olok, akan diludahi di kota Yerusalem.
Bahkan Tuhan Yesus disalib sampai mati. Ya, anak-anak, secara manusia Tuhan Yesus itu ya sedih, takut, mengerikan. Lalu kalau Tuhan Yesus tahu dia akan disiksa ketika datang ke kota Yerusalem, kok dia mau ya? Kenapa ya? Ada yang tahu kira-kira kenapa Tuhan Yesus kok mau datang ke kota Yerusalem? Padahal dia mau ditangkap loh, mau disalib loh di sana. Sedih ya. Anak-anak, Tuhan Yesus mau datang ke kota Yerusalem karena Tuhan Yesus taat sama perintah Bapa di surga. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari maut, dari DOSA. Apa? DOSA itu apa? Dosa. Kita semua ini manusia berdosa. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus disuruh sama Bapa datang ke dunia, kota terakhir yang kamu kunjungi adalah Yerusalem. Ya, Tuhan Yesus mau datang ke sana. Karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan itu mau menyerahkan nyawanya buat kita. Ya, nggak cuman, aku mengasihi kamu, enggak ya. Tuhan memberikan nyawanya. Itu karena Tuhan mengasihi kita. Jesus loves me. Jesus love you. Ya, Tuhan Yesus mencintai kita semua, orang-orang yang berdosa. Bahkan orang-orang yang nggak kenal. Bahkan orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Ya, orang-orang yang menyiksa, orang-orang yang mengolok-olok, orang-orang yang meludahi, yang menghina-hina. Tuhan Yesus itu cinta loh sama mereka. Nah, kita semuanya ini, Kak Yanti, kita semuanya itu adalah manusia berdosa. Anak-anak, seharusnya yang dihukum Tuhan Yesus apa manusia? Siapa yang harusnya dihukum? Yang berdosa manusia, kok Tuhan Yesus yang dihukum ya? Ya, manusia itu berdosa. Harusnya dihukum. Kalau di dunia ini orang yang bersalah itu ditangkap ya, diborgol, tangannya dibelenggu, terus dimasukin penjara. Manusia berdosa. Itu harusnya dihukum, dia masuk neraka. Ya, maut. Neraka itu maut, kekal, mati selama-lamanya. Nggak hidup lagi. Tapi Tuhan Yesus mau rela disalib loh. Mati buat kita. Berdarah-darah. Ya, karena Tuhan Yesus mau melepaskan belenggunya kita. Mau melepaskan dosa-dosa. Borgolnya kita ini loh mau dilepaskan. Tuhan Yesus mati. Ya, sebentar. Kenapa, Adriel? Ini nanti Tuhan Yesus akan bangkit. Oh ya, betul sekali. Betul sekali. Tuhan Yesus itu setelah mati, ya, dikuburkan. Tapi ingat, betul Adriel, ya, setelah mati, disalib, dikuburkan, Tuhan Yesus itu bangkit. Bangkit itu apa? Dia itu hidup pada hari yang ketiga. Itu artinya apa? Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang mati selama-lamanya loh ya. Walaupun sudah dikubur, Tuhan hidup. Tuhan itu hidup sehingga kita harus berterima kasih. Tuhan sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kita, Tuhan hidup. Oleh sebab itu Tuhan tuh layak untuk dipuji. Ya kan? Oleh sebab itu kita harus bersyukur, harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita manusia berdosa. Contohnya apa nih? Gimana ya caranya kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Nah, yang pertama, Kak Yanti mau kasih tahu buat adik-adik. Ya, contohnya Berdoa. ibadah kepada Tuhan seperti hari ini. Anak-anak hebat luar biasa. Tepuk tangan buat kita yang hari ini sudah beribadah kepada Tuhan. Memuji Tuhan. Ya.
Luar biasa, betul sekali. Anak-anak mengikuti ibadah yang sekarang kita lakukan lewat Zoom ya. Tetap bersungguh-sungguh. Waktunya memuji Tuhan dengan baik ya. Betul Adriel, terima kasih. Ketika berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Anak-anak, beribadah kepada Tuhan itu bukan perintahnya Kak Yanti loh ya. Bukan perintahnya kakak-kakak sekolah minggu. Bukan perintahnya Pak Pendeta. Ya, bukan perintahnya mama papa, bukan, tapi perintah Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Ya, kalau Tuhan saja taat perintah Bapa di surga, kita juga mau taat dong. Ya, taat seperti Tuhan Yesus taat. Yang kedua, berdoa seperti yang dibilang Adriel ya, mendoakan keluarga atau teman-teman atau orang lain yang belum percaya, yang belum mengenal Tuhan Yesus, ya, supaya mereka juga tahu, juga menerima keselamatan, juga diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, menceritakan Tuhan Yesus ya, menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita bilang itu apa namanya? Bersaksi. Apa? Bersaksi. Iya, bersaksi itu menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus hebat ya. Yuk, sekarang tangannya di sini semua. Kak Yanti mau ajak anak-anak bilang, terima kasih Tuhan Yesus. Mana coba tangannya? Tangan kanannya. Yuk, taruh di dadanya. Bilang, sama-sama bilang, terima kasih Tuhan Yesus. Boleh di-unmute. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat. Iya, baru satu orang yang bicara. Boleh lainnya, mic-nya dibuka. Kita mau sama-sama lagi bilang terima kasih Tuhan Yesus. Yuk, boleh dibuka. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat. Yuk kita mau sama-sama baca ayat hafalan kita hari ini. Ini dia. Dari mana ayat hafalan kita hari ini? Filipi 2 ayat 8b. Iya itu Tuhan Yesus ya, telah merendahkan dirinya. Merendahkan diri itu seperti apa sih? Ya dihina-hina, diolok-olok ya. Dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Yuk kita mau baca sama-sama. Semua mic-nya dibuka. Semua anak-anak yang sudah bisa membaca, kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Filipi 2 ayat 8b. Ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Tuhan Yesus hebat ya, luar biasa. Mari kita berdoa, berterima kasih karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita. Anak-anak, kita berdoa, tirukan Kak Yanti berdoa. Tuhan Yesus, kami berdosa. Kami membutuhkan Tuhan. Kami mau percaya, kami mau taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus telah mati untuk kami semua. Untuk menyelamatkan kami. Untuk menebus dosa-dosa kami. Perbuatan kami yang tidak baik. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih anak-anak yang boleh
bergabung di dalam Zoom hari ini. Tuhan memberkati imannya, kerohaniannya. Sekalipun mereka kecil, kami percaya Tuhan sedang melihat kami, sedang melihat anak-anak kami saat ini. Tuhan sendiri yang akan memberikan pertumbuhan iman kepada kami. Sehingga semakin hari, anak-anak boleh semakin mencintai Tuhan. Anak-anak boleh semakin setia untuk beribadah kepada Tuhan. Bersungguh-sungguh ketika memuji Tuhan. Bersungguh-sungguh ketika mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan semuanya boleh melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Berkati Papa dan Mama yang selalu membimbing anak-anak untuk setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Sebentar lagi kami mau berpisah. Tuhan tetap menolong kami sehingga minggu depan kami boleh kembali bertemu di dalam ibadah Zoom. Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya untuk anak-anak semua yang sudah join hari ini. Kalian hebat, luar biasa. Tetap rajin, tetap setia. Yuk sebelum berpisah kita mau foto. Ya, silakan Kak Risa. Oke, terima kasih Kak Yanti. Yuk, kameranya dibuka semua, Reta. Yang paling cute fotonya. Oke. 1, 2. Oke, sebentar. Oke, selamat hari Minggu, anak-anak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Kak Joy, Kak Vano.